Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk kelas 10. Kita memasuki bab baru yaitu materi matriks yang akan Bu Nastiti sampaikan, di mana matriks itu adalah bab ketiga dari semester 1. Yang pertama kita harus tahu dulu kompetensi dasar atau apa yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar mengenai di sini 3.15 yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian 3.16 menentukan nilai dan determinan inverse transpose pada ordo 2x2. Nah, nilai determinan dan kemudian kita belajar nilai determinan transpose. Kemudian pada 4.15 kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah berkaitan dengan matriks. Kemudian 4.16 kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan inverse ordo 2x2, kemudian determinan transpose pada ordo 3x3. Jadi kompetensi 3 itu untuk kompetensi pengetahuan, kompetensi 4 itu untuk kompetensi keterampilan. Yang pertama, kita ini matriks yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian matriks. Ini isinya akan kalian bisa baca. Kemudian operasi pada matriks ini juga bisa kalian baca. Kemudian ada determinan dan inverse matriks. Yang pertama, pendahuluannya apa sih itu matriks? Jadi matriks itu nanti adalah sebuah penyederhanaan dari sebuah tabel. Bu Nastiti menyebutnya seperti itu. Dan matriks sendiri itu banyak aplikasi yang bisa diselesaikan. Aplikasi yang bisa diselesaikan pada permasalahan matriks. Kita bisa pakai Maple, kemudian kita bisa pakai ini Microsoft Mathematics. Apa saja sih untuk gunanya matriks itu sendiri? Yang pertama, kita bisa memudahkan ini di sini menganalisa suatu masalah ekonomi. Jadi semua tuh bentuk permasalahan yang bentuk tabel itu bisa diselesaikan menggunakan matriks. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan tabel hitung. Nah, itu semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan matriks. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, yang pertama ini pengertian matriks itu sendiri. Definisi matriks adalah banyak permasalahan matematika yang dapat diselesaikan menggunakan matriks. Ini ya, sudah diterangkan. Terutama permasalahan yang menggunakan beberapa variabel yang tersusun pada tabel. Jadi yang tersusun pada tabel itu jelas bisa diselesaikan menggunakan matriks ini ya. Selesaikan menggunakan matriks tabel. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada contoh permasalahan menggunakan pertandingan Liga Champions tahun 2016-2017. Oke, di sini ini ada 4 baris. Baris itu yang mendatar, baris 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 kolom. Kolom itu yang tegak ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, dari sini ketika kita ubah ke dalam bentuk matriks, jadi matriks itu sendiri di sini matriks terdapat 4 baris dan 4 kolom. Kemudian matriks itu bisa ditulis dengan ini kurung dan kurung siku. Ya, lambang matriks bisa dalam kurung atau kurung siku. Nah, kita ngubahnya berarti tinggal ngubah aja. Dalam bentuk tabel ke dalam matriks itu berarti ada 6, 4, 2, 0, 6, 3, 3, 0. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa matriks itu didefinisikan sebagai susunan bentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Mana ya ininya ya? Oke, lanjut. Kita bisa lanjutkan lagi bahwa yang ke berikutnya notasi elemen dan ordo matriks. Nah, notasi elemen dan ordo matriks. Di sini Nastiti ada ini ya. Kalau huruf matriks itu dilambangkan seperti ini, A, B, C. Jadi menggunakan huruf besar. Jadi kalau menggunakan huruf besar itu auto dia berarti matriks. Matriks itu tidak menggunakan huruf kecil, tapi matriks itu menggunakan huruf yang besar. Oke. Kemudian di sini ada tulisan ini ada A11, jadi pelambangan matriks itu ini di sini diterangkan bahwa pelambangan matriks itu ditulis dengan
nih ya, AIJ itu merupakan baris ke I kolom ke J. Maka kalau misalnya disebut A33 berarti dia terletak di baris ketiga kolom ketiga. Kemudian kalau A31 berarti dia terletak pada baris ketiga kolom ke-1. Baris dulu baru kolom. Kemudian apa yang dinamakan ordo? Ordo itu dari kita membaca ukurannya itu dari M baris. Jadi baris dikalikan kolom. Baris ingat yang mendatar, kolom yang tegak. Di sini ada contoh, kita langsung ke contoh. Tuliskan ordo dari matriks berikut. Ya, dan nomor 2. Ini tentukan ordo dari matriks berikut. Kita tahu bahwa yang pertama 20 min 18. Ada 2 baris, baris ke-1, baris kedua, dan ada 2 kolom. Kolom ke-1, kolom kedua. Berarti kita bisa nulis di sini ya, yang datar itu baris, yang tegak itu kolom. Kita bisa tulis baris kali kolomnya adalah 2 kali 2. Kemudian yang B, banyaknya baris di sini adalah 2, dari 2 baris, kemudian 3 kolom yang tegak. Berarti banyaknya ordonya adalah ukurannya 2 kali 3. Tidak perlu dikali 6 ya, karena membaca ukuran itu tidak perlu dikali. Untuk yang C, baris yang mendatar ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya baris ada 4, sedangkan banyaknya kolom ada 3. 1, 2, 3. Berarti 4 kali 3. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini agak lumayan banyak matriksnya. Kemudian kalian disuruh menentukan banyak baris. Ingat, baris yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak barisnya adalah 7. Kemudian yang dinamakan banyak kolom itu berarti yang tegak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kolomnya adalah 5. Nah, baris itu ordo itu dari baris kali kolom, berarti 7 dikalikan dengan 5. Nah, yang D, elemen-elemen pada baris kedua. Pada baris kedua, ini di sini set, berarti isinya itu siapa aja? Ada min 5, 0, 5, 8, dan 5. Nah, yang ketiga, elemen kolom yang ketiga. Kolom yang tegak, berarti di sini isinya min 9, 5, min 9, 4, min 9, tinggal kalian salin aja. Nah, kalian suruh menentukan nilai dari masing-masing ini. A23 berarti dia terletak pada baris kedua kolom ketiga di sini. A23 baris kedua kolom ketiga berarti nilainya 5. A42 berarti baris keempat kolom kedua yaitu 5. Baris ketiga kolom kelima berarti yaitu 5. Kebetulan ini 5 semua ya. Baris kelima kolom ketiga, baris kelima kolom ketiga yaitu negatif 9. Baris ketujuh terakhir kolom kelima yaitu negatif 5. Oke, nah kalau yang G ini tinggal buat jumlah aja. A15 baris ke-1 kolom kelima 0. Berarti tulislah 0. A21 baris kedua kolom ke-1 yaitu negatif 5. A64 baris ke-6 kolom ke-4 yaitu 0. Tinggal dihitung aja. 0 ditambah min 5 dikurangi 0. Nah, dari yang kalian kerjakan tadi, dari yang kita pelajari tadi, nanti ada aktivitas 1 yang harus kalian kerjakan. Dan sudah terupload pada Google Classroom. Oke, sekian dari Mina Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.